Salam Pak Isra, saya mau bertanya tentang Harun yang membuat anak lembu emas waktu Musa menghadap Allah di gunung. Akhirnya Musa marah dan terjadi tulah, 3.000 orang mati. Kenapa Harun yang membuat tidak dihukum, sedangkan Miriam saudari Musa mendapatkan hukuman kena kusta karena mengatai Musa kawin dengan perempuan Kus? Bilangan 12 ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, kalau kita membaca ceritanya ya, saya baca kisahnya. Keluaran 32 mulai ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa pada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini jelas sebuah penyembahan berhala yang patut dihukum oleh Tuhan. Dan karena itu kita bisa lihat juga bahwa memang Tuhan dalam kisahnya itu mau menghabisi Israel. Tapi karena Musa berbicara dalam tanda petik negosiasi sama Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan tidak membinasakan seluruh Israel. Tapi jelas bahwa mereka dihukum. Nah, kenapa sampai Harun yang membuat itu tidak dihukum? Nah, kalau kita melihat ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah itu di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Besok hari raya bagi Tuhan, Tuhan besar, dari kata Ibrani Yahweh. Nah, kelihatannya dari cerita ini ada dua hal yang nampak. Pertama adalah bahwa itu bukan inisiatif Harun. Harun ini mungkin didesak oleh orang Yahudi. Nanti seperti yang dia katakan juga pada Musa. Dia didesak oleh orang Yahudi untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah Harun ini mempunyai pemahaman yang tidak sempurna tentang Allah. Pemahaman yang tidak benar tentang Allah. Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Yahweh." Dia baru saja membuat patung lembu emas itu, lalu dia mengaitkan besok hari raya bagi Yahweh. Lalu nanti besoknya mereka mempersembahkan korban dengan anak lembu emas itu. Jadi kelihatannya Harun ini berpikir bahwa orang bisa menyembah Yahweh melalui perantaraan-perantaraan seperti patung anak lembu emas itu. Jadi ini juga kita bisa ingat juga bahwa memang dari sini konsepnya yang masih terlalu jauh dari pengertian yang sesungguhnya. Jadi dua hal, dia kelihatan didesak, dan kedua konsepnya yang belum terlalu bagus tentang penyembahan terhadap Yahweh. Nah, karena itu dia memang tidak dihukum, tetapi nanti dia mempunyai atau dia menerima hal yang juga mengecewakan bersama-sama dengan Musa. Akhirnya dia pun juga tidak masuk, walaupun dia menemani Musa di dalam memimpin Israel keluar dari Mesir, tapi baik Musa maupun juga Harun sama-sama tidak diizinkan Tuhan untuk melihat tanah Kanaan, negeri perjanjian itu, sekalipun mereka berdua berjerih lelah secara luar biasa, ya. Nah, itu kelihatannya penyebabnya. Nanti juga kita bisa lihat bahwa di Bilangan 12 ayat yang pertama,
Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Di sini lagi-lagi Miriam disebutkan terlebih dahulu. Dan nanti kita bisa lihat bahwa Miriam lah yang dihukum Tuhan dengan kena kusta. Tapi Harun tidak. Ini kelihatannya memang bukan karena inisiatifnya bukan Harun. Tapi Miriam. Lalu inisiatifnya kalau memang Musa salah. Lalu mereka berdua hendak menegur karena kebenaran, oke. Tapi kelihatannya bukan itu penyebabnya. Di ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga dia berfirman? Berarti kelihatannya kritik itu lahir dari rasa iri hati Miriam terhadap Musa. Nanti si Harun ini kelihatannya hanya terseret-seret saja. Jadi memang Harun itu jiwanya lemah. Dia tidak bisa jadi pemimpin karena begitu dapat tekanan dari umat, suruh bikin patung, ya sudah dia bikin. Begitu dapat pengaruh dari Miriam, ya dia ikut. Jadi memang ini orang tidak punya prinsip yang kuat. Makanya Tuhan tidak pakai dia menjadi pemimpin. Tapi orang harus pemimpin seperti Musa yang keras. Apalagi menghadapi bangsa yang tegar tengkuk seperti Israel itu. Nah, jadi memang di situ dalam dua kasus itu memang Harun tidak dihukum oleh Tuhan karena dia kelihatannya hanya orang yang ikut-ikutan tapi bukan dia inisiator. Tuhan lebih berurusan dengan inisiator dengan memberikan hukuman keras kepada mereka. Ya, tapi Harun pun tidak bebas dari konsekuensi. Di mana konsekuensinya di masa yang akan datang. Seperti Musa juga membuat kesalahan dan akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka berdua masuk. Nanti kita bisa lihat bahwa Musa diperintahkan Tuhan, Harun berdiri di situ, lepas bajunya. Dan lepas baju kasih Eliasar dan suruh pergi. Berarti Harun memang tidak ikut masuk. Demikian hal yang sama terjadi pada Musa. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus